Tetapi pemilik itu ingin merenovasi area kamar tidur ini sehingga kamar tidur yang existingnya ada, kita bongkar, kita hilangkan, dan kita membuat plafon ceilingnya sampai ke atas sehingga tingginya menjadi 6,7 sampai 6,8 meter. Jadi ini tinggi sekali. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita mendapat kesempatan emas untuk merenovasi satu rumah yang ada di Asera, Bekasi, Harapan Indah. Jadi pekerjaan di rumah ini kita mengerjakan dari renovasi totalnya satu rumah dari depan ke belakang, termasuk pemasangan interior satu rumah di rumah ini. Pengerjaannya kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 9 sampai 10 bulan, tetapi hasilnya kita puas sekali. Dan saya sangat senang sekali bisa menggambarkan hasil dari interior kita dan sipil kita di video kali ini. Nah, untuk kita jelasnya lebih masuk ke dalam, kita akan menjelaskan kalian juga dari area depan dari rumah ini dulu. Jadi dari area depan rumah ini kita merubah total dari parkirannya. Jadi parkiran sebelumnya itu hanya muat satu mobil seperti itu. Tapi kita merubah, memperbesar, memperlebar semuanya menjadi 2 mobil. Awalnya itu ada satu di dalam, satu di luar, tapi bagian dalamnya kita rubah menjadi kamar tidur orang tua. Nanti kita akan lihat ke dalam juga lebih jelasnya. Nah, bagian kanopinya pun juga sama. Sebelumnya pun untuk hanya satu mobil saja, tapi sekarang ini sudah dirubah menjadi 2 kanopi. Jadi kanopi itu berbesar, kita menggunakan alderon dengan talang air di depan dan pembuangan air kiri kanan. Nah, area sini pun juga kita tetap menggunakan areanya untuk taman. Jadi tamannya mungkin awalnya lumayan besar, tapi kita sisakan hanya menjadi 1,5 meter kurang lebihnya di area sini. Nah, area sini pun juga keramiknya pun juga kita ubah. Awalnya sih seperti itu, kita ubah semuanya keramiknya menjadi lebih satu tone, satu warna, kiri dan kanan. Nah, area sini yang seperti saya jelaskan, awalnya adalah indoor garasi atau garasi dalam rumah, tetapi kita buang untuk slidingnya, kita hilangkan dan kita ganti menjadi jendela. Area sini adalah kamar tidurnya. Nah, area sini tamannya, dan ini adalah tangga untuk naik ke dalam rumahnya. Nah, semua jendela aluminium dan pintu yang bekas dari rumah lama pun sudah dihilangkan, diganti menjadi warna hitam karena pemiliknya suka banget dengan warna hitam dan putih di dalam rumah. Kita langsung masuk yuk. Nah, ketika masuk ke dalam rumah ini, area sini adalah face recognition, bisa untuk masukin password, fingerprint, dan lain-lain, dan kita langsung masuk ke dalam. Wah, dalam ini sudah adem banget, kita langsung tutup rumahnya, supaya bisa dapat gambaran apa yang ada di dalam rumah ini. Oke, jadi ketika masuk ke dalam rumah ini, kita langsung ketemu dengan satu ruangan, yaitu kita sebutnya sebagai foyer area, atau area untuk menerima tamu, atau kita sebutnya juga tempat untuk taruh sepatu atau sendal. Kita jelaskan dari interiornya dulu nih. Interiornya kita juga mengerjakan area foyer satu kabinet dan kabinet kedua di sini. Nah, kita buka satu-satu ya dari pintunya. Nah, ini adalah interior dengan finishing duko bagian luar, dan bagian dalamnya kita finishing dengan taco sheet. Area bawahnya kita ada laci juga, 2, 3, 4. Ada 4 laci, semuanya memakai handle, karena kalau klasik biasanya itu nggak ada finger groove atau tempat bukaan untuk laci. Jadi kita memakai handle-nya. Handle-nya kita kasih warna emas. Warnanya pun, bagian dalamnya pun warnanya abu-abu, jadinya matching dari luar ke dalam, ada putih dan abu-abu. Nah, ini pun juga semuanya kita buatnya miring untuk tempat sepatu. Area sebelah kanan pun juga sama, kita tutup dulu di sini. Area kanan pun juga sama, kita buatnya miring. Jadi kalau misalnya miring seperti ini contohnya, kita tinggal taruh begini. Jadi bisa kelihatan kalau sepatu.
Di sini pun juga ada tempat untuk MCB, area sana, belakang sana. Kita tutup juga bisa. Dan di sini pun karena klasik, ini banyak sekali list-list seperti ini. Mengikuti bentuk dari pintu yang ada di sini. Nah, yang paling menarik dari sini adalah kalau misalnya mau pakai sepatu kan pasti harus duduk. Nah, ini adalah bench yang kita kerjakan juga. Benchnya ini nggak terlalu besar karena kita mengikuti dengan lebar dari rak sepatu yang pada umumnya, yaitu 40 cm kurang lebih. Tapi ini cukup untuk orang yang dewasa duduk, bisa 2 orang kalau misalnya mau sempit-sempitan dikit, tapi masih bisa. Di sini pun kita kasih cermin, melengkung, dan area belakangnya pun dikasih lampu LED juga. Melengkung dari bawah ke atas. Benchnya itu tidak mati karena ini bisa dicopot. Kalau misalnya mau nyuci, mau apa, lebih memudahkan pemiliknya. Nah, area sini sudah selesai, kita langsung ke area keduanya. Ini pun juga kabinet untuk rak sepatu juga. Tetapi, ini fungsinya ada 2. Fungsinya adalah ketika pintu masuk ke dalam rumah, kita nggak bisa melihat langsung ke dalam living room-nya. Jadi, ada satu kepercayaan orang Chinese itu ingin rumahnya itu tidak terlihat langsung dari area depan. Oleh karena itu kita harus membuat satu partisi atau kabinet untuk membuat ruangan ini menjadi lebih private. Nah, ini adalah kabinet yang saya sebutkan. Ini bisa difungsikan sebagai rak sepatu juga, tapi mungkin lebih ke box sepatu. Jadi kalau sepatunya kita taruh di bawah, di bagian bawah sini. Nah, box sepatunya taruh di atas. Nah, ini bisa ditutup juga, soft closing juga. Berbeda dengan yang tadi, list-listnya ini list-list samping, mengitari pintunya. Nah, area sini ini bisa muat banyak sekali sepatu, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin satu row-nya ini bisa sekitar 5-6 sepatu, tergantung size sepatunya. 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 5 baris, jadi bisa 30 sepatu kurang lebihnya bisa muat sini. Dan semuanya pun juga kita buatnya miring. Nah, ini pun juga soft closing juga, atas bawah, kita finishingnya pun tuh sama juga, duko. Area sini adalah kabinet terbukanya, jadi bisa untuk pajangan-pajangan kecil yang bisa menarik. Area sini pun kita tambahkan lampu LED supaya membuat ruangan ini menjadi lebih mewah juga. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke area keduanya, yaitu area living room dan area kitchen, dan itu bakal keren banget. Ikutin saya terus yuk. Nah, sekarang ini kita berada di area tengah, yaitu living room yang sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya adalah island dan dry kitchen. Jadi di sini ada 2 kitchen, 1 dry kitchen di dalam, 1 lagi wet kitchen di belakang. Tapi kita akan review area sini dulu nih. Nah, kita akan review dari sebelah kiri kita dulu yuk. Nah, area sebelah kiri kita adalah area living room yang kita kerjakan. Dan ini benar-benar enak banget udaranya karena kita sebutnya sebagai double height ceiling atau ceiling 2 lantai. Jadi awalnya rumah sebelum kita renovasi, di atas sini adalah kamar tidur. Tetapi pemilik itu ingin merenovasi area kamar tidur ini sehingga kamar tidur yang existingnya ada, kita bongkar, kita hilangkan, dan kita membuat plafon ceilingnya sampai ke atas sehingga tingginya menjadi 6,7 sampai 6,8 meter. Jadi ini tinggi sekali. Dan bagian atas ini pun sudah dibuat chandelier untuk mempercantik area living room atau tempat nonton ini. Tempat nonton ini pun juga keren banget karena ini langsung mengarah ke backdrop TV yang kita buatnya menjulang sampai ke atas juga. Tapi sebelum kita review interior sini, kita mau kasih lihat ke kalian satu fitur yang menarik banget dari rumah ini. Ini adalah 2 remote yang membuat area ini menjadi menarik. Yaitu remote pertama untuk fitras. Jadi karena ini tinggi plafonnya seperti saya bilang tadi, double height ceiling 6,8 meter, sehingga di sini harus menggunakan remote untuk buka tutup. Kita buka dulu ya, kita tutup dulu ya. Nah, ini pakai remote tutupnya. Jadi ketika tertutup, rumah ini panas di luar itu tidak langsung serta-merta masuk ke dalam rumah. Jadi ini akan terhalang dengan fitras ini. Dan remote kedua, yaitu untuk gordennya. Jadi gordennya ini pun mengikuti dengan tinggi dari ceiling yang ada di rumah ini, yaitu 6,7 sampai 6,8 meter. Jadi ketika sudah tertutup, rumah ini bakal kelihatan mewah banget. Dan pemiliknya pun juga mematchingkan semua warnanya, seperti warna ini dengan warna sofa,
sehingga ruangan ini menjadi keren dan eksklusif banget. Kita langsung buka aja supaya cahaya dari luar tetap masuk ke dalam rumah ini ya. Kita buka lagi ya. Oke, sambil kita menunggu bukanya gorden ini, kita akan review juga dari backdrop yang kita buat. Backdrop ini pun juga tingginya 6,7 meter, tapi memang ini adalah gipsum sampai atas. Kita memaksimalkan ruangannya, tetapi area bawahnya pemilik ingin membuat seperti klasik modern style. Oleh karena itu ini melengkung, mirip seperti rak sepatu yang kita tadi review. Bulat ke atas, dan di sini pun backdropnya kita kasih kisi-kisi. Nggak hanya kisi-kisi, sekitarnya pun dari kiri sampai ke kanan, ini adalah lampu LED lighting-nya juga. Di bagian bawahnya adalah kredenza TV yang tidak terlalu tinggi, tapi sudah cukup untuk taruh-taruh barang. Di sini pun juga kita tambahkan 4 laci, 1, 2, 3, 4. TV di sini pun ukurannya 65 inch dan itu perfect banget dengan size ukuran dari backdrop sampai ke sofa. Karena ketika kita duduk sofa, untuk nonton ke area sana, ini pas banget dengan eye level kita. Jadi ini pas banget, keren banget. Nah, yang kita mau kasih lihat ke kalian juga, fitur yang menarik dari rumah ini adalah stop kontaknya. Nah, ini adalah contoh stop kontak yang kita pasang. Nah, kita contohin sedikit ya. Ini stop kontaknya adalah stop kontak yang bisa dibuka dan dicopot. Jadi stop kontak ini keren banget karena kalau misalnya kita lagi nggak pakai sama sekali, kita bisa copot. Dan kita hanya meninggalkan tempat taruh barangnya di sini. Nah, ketika stop kontak mau dipakai, kita tinggal masukin aja ke lubang ini. Kita putar. Dan kita bisa geser ke kiri dan ke kanan. Nah, ini contoh stop kontaknya pun juga enak banget karena tidak memakan tempat terlalu banyak. Sehingga kita kalau nggak mau pakai, tinggal taruh di atas ini atau taruh di laci saja. Jadi itu keren banget. Nah, untuk area living room, kita pun juga ada membuat area terbukanya juga. Jadi nggak semuanya tertutup. Di sini adalah ambalan, warna coklat. Jadi nggak semua melulu tentang warna putih dan warna abu-abu. Tapi kita ada tambahkan beberapa elemen warna coklat seperti ambalan ini dan area tangga sampai nanti ke lantai 2. Plinnya pun juga sama. Plin di sini pun juga ada yang beberapa yang warna coklat seperti ini. Jadi lantainya pun coklat yang manis banget, ditambah coklat-coklat walnut seperti ini yang membuat ruangan ini menjadi lebih mewah lagi. Oke, mungkin kita akan review sedikit lagi dari area sini. Ini adalah kabinet juga yang bisa tertutup. Tapi kita akan review juga waktu kita nanti mau ke lantai 2. Tapi ini adalah kabinet hidup yang bisa untuk simpan barang lagi. Jadi ini ada 4 pintu. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum kita review sini, kita akan review juga area sini. Ini adalah belakang kabinet sepatu yang kita review tadi awal. Nah, area depan ini kan area foyer. Karena ini adalah area partisi atau kabinet 2 sisi, atau kita sebutnya 2 muka. Muka depan itu untuk rak sepatu. Area belakang kita menggunakan bevel mirror untuk membuat ruangan ini menjadi lebih luas lagi. Ini ada total 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada 20 cermin bevel yang kita buatnya melengkung di sini. Di sisi-sisinya, setiap sisinya. Dan ini pun juga semuanya model klasik, kita buat semuanya, custom. Dan ini adalah memang request dari owner langsung. Oke, sebelum kita review area belakang sana, kita akan review area bawah tangganya juga. Jadi area bawah tangga ini total ada 4 pintu, tetapi 1 pintu ini mati. Kita hanya buat hidupnya di satu sisi ini, karena ini tidak terlalu besar sekali. Ini bisa untuk pintu, bisa lumayan gede. Bisa taruh barang, sapu, pel, barang-barang kecil lainnya. Di sini pun juga ada kabinet storage penyimpanan, bisa untuk penyimpanan lagi. Di area sini, ini adalah kamar mandi pertama, yaitu yang di bawah tangga. Ini nggak bisa untuk mandi, jadi kita sebutnya sebagai powder room. Powder room ini pun juga bagus banget size-nya. Ini tempat klosetnya, ini floating closet, jadi kita sebutnya sebagai wall hang closet.
Nah, ini tetap ada jendela. Jendelanya itu untuk supaya hawa udara juga muter. Di belakang sini pun juga mesin dari wall hang closet ini ada di area belakang sini. Jadi ini nggak kelihatan mesinnya sama sekali. Jadi keren banget, sudah sophisticated sekali, sudah maju banget. Di area sini pun juga dibikin dua warna. Ada warna keramik, warna abu-abu. Dan ada juga keramik warna hijau yang ada di belakang sini. Di sini pun kita bisa taruh-taruh beberapa barang lagi. Di area sini, ini adalah wastafelnya. Nah, wastafelnya ini pun juga kita ada buat custom kabinet wastafelnya di bawah. Soft closing juga. Atas ini pun juga top table-nya kita menggunakan quadra top table. Wastafelnya pun juga menumpang di atas kabinet itu. Dan di sini adalah cermin untuk ngaca. Area belakang ini pun juga kita samakan dengan area belakang dari kloset itu. Warnanya hijau dan warnanya hijau. Jadinya di sini itu nggak terlalu monoton dan menarik banget untuk dipakai oleh tamu atau teman-teman. Oke, setelah kita review dari area sana, kita akan review langsung area dry kitchen-nya. Dry kitchen-nya ini langsung berseberangan langsung dengan area living room yang tadi baru aja kita review. Dan aku paling demen dari area sini adalah island table-nya. Karena luas rumah ini tidak terlalu besar, sehingga pemilik ingin menggunakan satu island table yang bisa digunakan sebagai meja makan juga, atau dining table juga. Dan kerennya lagi, dining table ini pun juga bisa fit sampai 6 sampai 8 orang juga bisa. Total, bangku yang sudah ada di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya orang ingin duduk di sini pun, ini masih bisa nih. Memang di sini ada kabinet, tapi kalau mau ditambahin pakai bangku yang normal, yang biasa pun, masih bisa buat makan. Even, mau di sini pun juga masih bisa nih. Jadi kalau misalnya ada makan keluarga sampai 8-10 orang pun, walaupun sempit-sempitan, masih bisa. Dan ukuran daripada island table ini kurang lebih 2,4 meter dikali lebar 80 cm, kurang lebihnya. Nah, yang paling menarik dari fitur ini adalah di bawah island ini kita buatkan tempat untuk paha. Jadinya supaya tidak terlalu sempit, dan di sini pun juga kita tambahkan stop kontak dan lampu LED juga. Membuat ruangan ini menjadi lebih mewah lagi. Oke, bangku ini adalah bangku custom yang kita buat juga untuk klien kita. Karena tinggi daripada island table ini juga tidak disebutnya sebagai tinggi bar table karena ketinggian, atau tinggi meja makan yang terlalu rendah, biasanya 75 cm. Kita buat ini kurang lebih 80 cm, sehingga tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, custom dari bangku ini juga kita sesuaikan dengan tinggi dari meja ini. Jadi kalau misalnya kita makan di sini, dan kita punya tangan, ini kurang lebih di sini, ini enak banget nih untuk makan. Jadinya pas banget, kita ilustrasikan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini perfect banget, karena semuanya sudah sesuai dan pas dengan panjang daripada lebar meja ini. Nah, kita mungkin jelasin sedikit bahwa flooring yang kita kerjakan ini pun juga ada 2 tipe flooring. Jadi flooring pertama adalah flooring 15 x 90 cm, dan kita itu menggunakan sistem pemasangan batu bata. Tetapi ketika sudah sampai ke area kitchen, kita buat partisi, kita buat pemisah antara living room dan dining room atau kitchen menggunakan list gold ini, memanjang dari kiri sampai ke kanan. Dan ketika masuk ke dalam sini, ini sudah menggunakan pemasangan herringbone, atau kita sebutnya sebagai herringbone style. Jadi ini menggunakan bentuknya kayak segitiga gitu. Jadi ini menarik banget karena ini memisahkan adanya pemisah antara ruangan. Tetapi kita tidak menutup apapun di sini supaya membuat ruangan ini menjadi lebih luas juga. Oke, area sini kita menggunakan quadra top table juga berwarna putih. Jadi di sini itu ada 4 tipe quadra yang kita gunakan. Satu untuk bathroom atau kamar mandi, satu untuk meja, satu untuk dry kitchen dan wet kitchen. Kurang lebih seperti itu. Di area sini pun juga mungkin kita jelaskan dari area atas ini dulu. Area atas ini menggunakan PVC board. Jadinya gipsum yang kanan kiri ini warna putih itu gipsum.
Tapi tengah ini kita buatnya PVC board, kita buatnya sebagai up ceiling, kita sebutnya. Up ceiling-nya pun tapi tidak ada lekukan-lekukan yang terlalu banyak, tetapi hanya kotak saja. Tapi kita buatnya warnanya itu menarik banget karena kelihatannya menjadi lebih rusty, tetapi lebih keren juga karena ini membuat ruangan ini menjadi lebih spesial lagi. Oke, area belakang saya ini adalah area dry kitchen cabinet yang memanjang dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan dan mentok sampai ke plafon. Kita akan review dari area sebelah kirinya dulu. Nah, area sebelah kiri ini adalah pocket door. Ini ada banyak barang di dalam, tapi nggak apa-apa. Kita kasih lihat ke kalian dikit. Jadi pocket door itu adalah pintu yang bisa kita sembunyikan sisi kanan dan sisi kiri dari kabinet ini. Kita buka ya. Kita sembunyiin dikit. Ini bisa disembunyiin ke kanan. Dan ini bisa disembunyiin ke kiri. Jadi sebenarnya fungsi dari kabinet ini adalah supaya ruangannya menjadi lebih luas, lebih lebar, dan bagian dalam ini pun juga semuanya kita install dengan LED lighting di setiap ambalannya. Bagian bawah ini pun juga tetap fungsinya bisa untuk laci, 1, 2, 3. Nah, area sini ini bisa dihidupkan juga, jadi mungkin ini nggak terlalu nyampe, tapi ini kurang lebih bisa untuk penyimpanan juga, kurang lebih. Empat-empatnya nyala. Nah, area sini adalah area top cabinet dan bottom cabinet. Top cabinet ini pun juga semuanya, area sini ini bisa kita fungsikan untuk penghisap debu sampai ke outdoor sana. Ini pun juga kita menggunakan fluted door atau fluted glass, cermin yang sedikit bergerigi kalau kita pegang. Ini pun kita kasih handle, ini bagian dalamnya pun juga untuk penyimpanan. Ini pun juga sama, untuk rak piring dan sebagainya, untuk gelas di bawahnya, piring di atasnya. Bagian bawah sini pun ini sink. Ini adalah oven built-in yang kita langsung masukkan ke dalam kabinetnya. Di area sini adalah drawers, single drawers di bagian bawah. Dan atas ini adalah triple drawers. 1, 2, 3. Dan semuanya yang kerennya adalah kita nggak menggunakan rel yang ada di samping kanan kiri. Karena relnya itu sudah kita built-in dari bawah. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya ini bersih. Nah, ini tinggal tutup dari atas, tengah, bawah. Dan semuanya soft closing. Oke, ini adalah kompornya. Atas ini kita menggunakan quadra top table. Dan bagian belakang ini adalah keramik yang berbentuknya seperti sirip ikan lah kita ngomongnya. Ya, sirip ikan. Dan di sini pun juga sama. Ini bisa untuk stop kontaknya. Buka, tutup. Jadi di sini tuh sudah mulai kita nggak pakai beberapa stop kontak. Ada sih beberapa stop kontak seperti ini yang kita taruh di dinding. Tapi pada umumnya rata-ratanya kita menggunakan stop kontak yang memanjang dan kita bisa buka tutup untuk stop kontaknya. Oke, di area sini adalah area yang aku sebutnya sebagai menarik banget. Karena ini kelihatannya dari luar seperti kabinet biasa. Tapi padahal kalau kita buka, ini adalah kabinet untuk penyimpanan snack kabinet. Tapi sebelah kanan sini adalah kabinet kulkas. Jadi ini adalah built-in fridge yang kita samarkan menjadi kabinet di dry kitchen ini. Atas dan bawah juga sama. Ini dingin banget karena kita sudah sambungkan stop kontaknya di area belakang. Jadi ketika dibuka ini langsung otomatis nyala. Dan nggak semua fridge mungkin bisa digunakan seperti ini. Beberapa built-in fridge itu bisa digunakan, tetapi kalau fridge pada umumnya, klasik fridge seperti yang normal pada umumnya, nggak bisa. Jadi kita memang harus pilih fridge khusus supaya bisa dibuatkan seperti built-in fridge ini. Oke, kita tutup langsung. Kita tutup langsung. Nih, di area sini, jadi island itu ada dua sisi, satu sisi depan, satu sisi belakang. Nah, area belakang ini adalah storage cabinet juga, yang bisa untuk sembunyiin barang. Nah, ini taruh barang. Ini taruh barang. Dan warna islandnya ini pun juga berbeda dengan warna kabinet di sini. Ini warna putih, ini warna hitam. Oleh karena itu, kenapa saya pakai baju warna hitam dan celana warna putih untuk mematching ketika presentasi di ruangan ini. Oke, ini dua lagi untuk
duduknya, dan kita semuanya dikasih tempat untuk paha juga, jadinya nggak terlalu sempit. Dan kita juga akan review kamarnya sekalian deh ya. Ini adalah kamar orang tua atau kamar tamu. Awalnya kamar ini adalah indoor garasi atau kita sebutnya sebagai indoor garage. Tetapi karena pemilik tidak ingin ada indoor garage lagi, oleh karena itu kita buat sebagai kamar orang tua. Ini adalah parents bedroom, kamar orang tua atau kita sebutnya sebagai guest bedroom, kamar tamu. Ini adalah satu-satunya kamar yang ada di lantai bawah atau lantai 1. Oke, area sini kita buatnya simple banget karena kita buat kasur. Sebenarnya kasurnya ini dari beli jadi, tapi ranjangnya kita buat built-in, kita buat custom karena kita buat ada penyimpanan juga di bawah ranjang. 1, 2, dan ini kain, dan kainnya itu pun juga bagian dalamnya pun kain. Jadi kalau untuk taruh barang ini kelihatannya halus banget. Soft closing juga. Dan ini pun ukurannya kurang lebih 1,6 meter untuk kasurnya. Dan sebelah kiri kanan kasur ada nakas penyimpanan. Ada headboard. Headboardnya ini pun juga ada bantalan juga di samping kiri kanannya. Di sini pun juga sama. Ada colokan dan headboardnya juga. Dan ada nakasnya juga kiri kanan. Dan penyimpanan di bawah ranjangnya pun nggak hanya di sisi kanan. Di sisi kiri pun juga ada 1, 2. Jadi kita memaksimalkan ruangan untuk penyimpanan. Atas ini headboard, di sini bantalan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14-15 bantalan di belakangnya. Jadi ketika lagi duduk pun, tidur pun juga nggak sakit. Di area sini adalah lemarinya. Kita gabungkan antara nakas, sampingnya langsung nyambung ke meja kerja. Ada 2 drawers kiri kanan. Ada kabinet terbuka, 1, 2, 3. Ada kabinet di atasnya. Kita buka satu-satu. Semuanya pun warnanya abu-abu di sisi dalamnya. Sini pun juga sama. Ada tempat untuk gantungan baju, gantungan celana, atas bawah. Sini pun juga kita tambahkan kalau misalnya perempuan yang tinggal di sini pun juga bisa ngaca, bisa sambil lihat vanity juga. Ini pun juga bisa menggunakan stop kontak yang ada di depan kayak tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk area guest bedroom dan parents bedroom. Kita akan review juga area wet kitchen atau dapur kotor yang ada di belakang. Ikut saya terus yuk. Nah, ini adalah pintu yang langsung mengarah ke wet kitchen. Langsung masuk yuk. Nah, ketika kalian masuk ke dalam sini, feels-nya langsung berbeda sedikit karena ini adalah duko berwarna biru. Pemiliknya suka banget warna biru, oleh karena itu dari sisi samping ke samping kanan sana, itu semuanya duko berwarna biru. Dan ini pun juga ada kabinet-kabinet storage yang dalamnya pun tetap berwarna abu-abu. Di sini adalah kulkas, tempat kulkas. Area atas ini untuk penyimpanan lagi, kita buka secara cepat aja. Di sini adalah sliding kabinet, bisa untuk taruh barang. Ini pun juga kowe pun juga ada di sini buat taruh barang. Kenapa kita buatnya begini? Karena kalau misalnya untuk servis ini lebih gampang, posisinya di sini untuk servis. Jadi ini tinggal ditutup aja. Nah, area sini adalah tempat untuk tabung gas. Tabung gas yang langsung mengarah ke kompor yang ada di sebelahnya. Area sini pun juga storage juga. Ini bisa untuk exhaust. Atas sini pun storage, penyimpanan. Ini kita buat jalurnya pun sampai ke outdoor juga. Di situ bisa difungsikan semuanya, tapi mungkin nggak nyampe. Ini tapi bisa fungsi semua. Ini seperti ini contohnya. Itu bisa dibuka semuanya. Ada kabinet terbukanya juga di sini. Dan di sini pun semuanya memakai kuadra top table dan kuadra backsplash. Memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini pun juga ada drawers di bawahnya. Drawers ini pun juga sama kayak tadi di depan. Ini triple drawers kita sebutnya. Semuanya halus, mulus, nggak ada rel sama sekali kelihatannya. Dan ini pun juga soft closing
Oke, di area sini pun juga ada kabinet juga di bagian bawah sink dan di bagian sudut. Dan di sini adalah kabinet kaca yang ada di sini. Tinggal dibuka. Ini untuk gelas, untuk piring, udah bisa semuanya. Cermin pun juga kita carinya yang warna gelap atau kita sebutnya sebagai Ray-Ban. Nah, ini matchingin semuanya. Di sini pun juga tempat ininya pun juga menarik banget karena sinknya itu bisa dibuka airnya kayak hujan. Bagus. Bisa dihitung. Nah, ini lebih kencang, pelan. Nah, ini pun juga bisa untuk air. Airnya pun juga bisa ditarik. Jadi ini bagus banget. Fungsinya pun juga dimaksimalkan semuanya. Ini pun bisa untuk air gelas. Jadi kalau misalnya kita taruh gelas di sini, bisa langsung mencuci seperti di... Nah, ini adalah kamar mandi kedua yang kita posisikan di area wet kitchen. Jadi untuk ART, pembantu atau apapun ingin menggunakan kamar mandi, itu bisa lewat sini. Tapi ini bukan powder room, tapi ini bisa untuk mandi sekalian. Nah, ukurannya tidak terlalu gede, tapi kita maksimalkan. Ada kloset, ada wastafel, ada kabinet di bawahnya. Ini kalau kita tutup lemarinya, ini ada kabinet. Di sini pun juga ada kabinet fungsi. Kita bikin cermin, tapi ada fungsinya juga untuk simpan barang. Menggunakan push pull. Di sini ada kabinet terbukanya. Di sini ada partisi shower dan langsung nyambung ke showernya langsung. Jadi memang ukurannya tidak terlalu besar, tetapi memaksimalkan ruangan sehingga kloset, wastafel, shower semuanya ada. Termasuk yang paling penting adalah pembuangan angin, jendela zigzag kita ngomongnya, dan hawa udara supaya ketika mandi atau apapun hawanya tidak pengap di dalam dan tidak gampang jamuran. Nah, ini pun juga pintunya pun menggunakan fluted glass, jadi kelihatan kayak gerigi-gerigi untuk masuk ke dalamnya. Oke. Nah, salah satu fitur yang menarik juga dari area sini adalah tangganya. Jadi biasanya tangga service itu berkesan dengan tangga puter yang kelihatannya sempit, kurang enak, nyaman. Tapi karena pemiliknya itu ingin membuatnya sedikit berbeda dari yang lain, sehingga kita custom, kita buat tangga berbentuk kotak. Jadi kotaknya ini pun juga nggak terlalu sempit, ini kurang lebih 1,2-1,3 meter. Dan ketika naik, ini enak banget ke atas. Tapi sebelum kita naik ke atas, mau kasih lihat ke kalian dikit, fitur yang menarik dari step tangga pertama ini. Step tangga pertama ini adalah step tangga yang bisa dinaik dan turunin. Fungsinya buat apa sih? Jadi di bawah ini adalah bug control. Jadi kalau misalnya ada yang mampet ataupun rusak di bawah sini, tetap kita bisa naikin tangga ini supaya di area sini bisa diservis lebih gampang. Ketika nggak dipakai, tinggal diturunin aja. Dan ini tinggal menjadi step pertama kita. Oke, kita langsung naik ke atas. Ini menggunakan besi yang memanjang sampai ke atas, dan ini besinya pun cukup besar. Ini tangan saya sampai segini kurang lebih. Bentuknya kotak. Step tangganya pun juga menggunakan kayu, jadinya menarik banget. Pegangan tangannya pun juga nggak sempit sama sekali, karena saya naiknya pun juga nyaman sekali naiknya. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 area services, yaitu tempat untuk jemur baju, kamar ART pembantu, dan tempat mesin cucinya juga. Area sini kita maksimalkan ruangannya. Dari area sebelah kiri ini adalah area untuk pembantu dulu. Tempat tidur pembantu. Pintunya pun juga warna hitam. Jadi kalau saya mau ditutup, buka tutup gampang. Sirkulasi udaranya pun juga bagus karena ada jendela. Di sini pun adalah tempat laundry. Ada mesin cucinya. Ada tempat untuk sink kabinetnya di bawah. Di sini pun ada 2 area. Satu untuk nyuci gesek-gesek baju, karena di sini sudah ada tempatnya. Di sini untuk bilasnya. Di sini ada tempat untuk bilasnya. Di atas sini adalah tempat untuk penyimpanannya, storage-nya. Tertutup dan ada yang terbukanya. Menggunakan quadra top table dan quadra backsplash juga. Nah, area sini adalah area untuk jemur bajunya. Area jemur bajunya ini pun juga kita siapkan 2 pembuangan air, flow drain, 1 dan 2. Jadi kalau misalnya ada air yang menetes sedikit, bisa langsung mengalir ke flow drain situ. Dan di sini pun juga kita buat railing.
Railingnya pun juga kita buatnya agak tinggi supaya aman. Memanjang dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Dan area sini sebenarnya awalnya itu adalah area void area. Atau area belakang yang nggak dipakai apa-apa. Tetapi kita renovasi total, kita buat di area sini tertutup, yaitu menggunakan roster. Jadi area dalam ruangan ini menjadi kesannya nggak pengap, nggak panas, karena ada roster yang bolong-bolong dari atas sampai ke area tengah. Dan roster itu pun juga kita buatnya cahayanya itu ke sebelah kanan. Kalau misalnya kita bisa lihat ke area sebelah kanan, jadinya panasnya itu pun juga ke sana aja. Tapi hawa udaranya tetap ada. Nah, ini adalah jendela aluminium yang langsung mengarah ke living room tadi yang kita review awal. Ini adalah jendelanya memanjang dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dan inilah kaca mati. Nggak bisa dihidupin, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Nah, fitur yang paling keren dari area sini adalah fitur remote otomatis untuk kanopi sliding. Kita langsung coba aja yuk. Kita buka, kita langsung nyalain. Nah, ini langsung terbuka. Nah, ini adalah kanopi sliding dengan kaca tempered 12 mili. Tebal sekali, 1,2 cm per kacanya. Karena agak berat, oleh karena itu kita buat 8 kaca berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ tiap bentukannya itu ada 4 kotak, dan kalau terbuka semuanya itu ada 8 kotak, sehingga itu ada 8 kaca yang kita buatnya tertata rapi, kurang lebih seperti domino. Nah, kalau kita tutup, tinggal kita tekan satu lagi seperti ini. Dan nanti ketika hujan pun, pembuangan airnya pun sudah dipikirkan oleh kita, sehingga pembuangan airnya itu langsung mengarah ke flow drain di atas sana. Jadinya nggak akan masuk ke dalam rumah ini. Ini tapi kita buatnya memakai kaca film, tetapi kaca film yang paling tipis, sehingga udara area sini nggak kelihatan gelap sama sekali. Karena di area sini kita ingin mengutamakan sinar cahaya matahari dari luar, apalagi ketika siang hari ini, dan nggak gelap sama sekali. Itu paling penting. Oke, ini pun juga adalah tangga monyet atau tangga servis yang langsung mengarah ke atas. Dan sisi atasnya pun kita kasih lihat dikit ke kalian, bahwa ini adalah manhole yang langsung mengarah ke atas. Jadi ini pun kita kunci. Ini ada kuncinya. Jadi kuncinya itu pun kalau dibuka, kita bisa ke atas untuk servis area atas. Area atas itu contohnya ada apa aja sih? Ada torrent, ada solar heat karena kita tidak menggunakan water heater lagi, jadi kita menggunakan cahaya matahari untuk air panasnya. Ada juga outdoor AC dan sebagainya. Termasuk mesin kanopi sliding ini. Kalau misalnya kita mau servis, tinggal buka area sini, naik ke atas, dan kita bisa betulin. Kurang lebih seperti itu. Kita akan coba juga nanti kanopi sliding ini dari lantai bawah untuk memastikan sensornya bisa dapat nggak sih dari area lantai bawah. Langsung yuk. Ini adalah sliding aluminium doors yang kita pasang yang mengoneksi antara wet kitchen dengan void area lantai 1. Kita langsung buka ya. Oke, ini bisa langsung dibuka full. Hub ini adalah void areanya. Void area ini juga size-nya pun pas banget. Di awal sebelum kita renovasi, ini adalah area taman belakang yang tidak diapa-apain awalnya, tetapi dirubah total menjadi area untuk bersantai dengan keluarga. Jadi kalau misalnya mau ngopi pagi atau mau merokok, itu bisa di area belakang sini. Karena intinya langsung mengoreksi ke area depan atau area void belakang. Di sini pun juga ada bangku tamannya, menarik banget. Bangku tamannya ini pun juga ada kaktusnya juga, jadi kayak menarik banget ya, ada kaktusnya. Jadi ada penghijauan sedikit di area sini. Dan di sini kita akan menggunakan kanopi sliding otomatis ini. Kita mau lihat apakah ini nyampe nggak sih sensornya dari sini sampai ke atas. Kita coba langsung ya. Nah, ini ketika dibuka. Dan kita akan tutup lagi.
Oke, jadi malam-malam di sini itu bisa ngelihat bintang dari area bawah sini. Dan di sini pun juga ada lampu taman kiri dan kanan, dan di bawah sini pun ada lampu lagi kalau misalnya kalian lihat. Lampu di bawah bangku tamannya. Kurang lebih seperti itu, kita akan review juga lantai 2-nya dan stay tune terus untuk lihat progres ke sana. Yuk. Sekarang ini kita akan mereview lantai 2 dari rumah Asera Harapan Indah yang kita kerjakan. Tapi sebelum kita ke lantai 2, kita akan melewati satu tangga yang kita custom juga pembuatannya dari railingnya, hand railingnya memakai kayu, bolsternya pun juga kita menggunakan kayu, trap tangganya pun kita juga menggunakan kayu. Kayu yang kita gunakan untuk trap tangga ini adalah Kamper Samarinda. Jadi ini adalah solid wood trap tangganya, dan ini besar. Ini adalah terminal pertama, dan ini adalah baluster yang kita buat custom juga. Tinggi dari baluster ini pun juga kita sesuaikan dengan permintaan dari owner. Sehingga ketika kita naik, tangan kita ini juga nggak terlalu tinggi. Pegangan tangannya pun juga tidak terlalu tinggi. Ini kurang lebih 90-95 cm. Baluster besar, di sini baluster kecil. Nanti di atas pun juga ada baluster kedua dan baluster ketiga yang di atasnya. Sebelum kita naik, ini adalah kabinet tangga yang kita fungsikan juga untuk penyimpanan. Ini ada bisa kasih bantal-bantalan untuk sofanya. Di sini pun juga ada penyimpanan lagi, atas bawah. 2 atas dan 2 bawah. Nah, sebelum kita naik ke atas ini juga pun, kita di dinding ini pun juga mengerjakan, kita sebutnya sebagai wall molding, atau kalau yang kotak-kotak ini kita sebutnya sebagai wall button. Wall button ini pun juga memanjang dari kiri sampai ke kanan, dari bawah sampai ke atas. Jadi wall button ini semua wall button nih. Kita menggunakan bahan HMR dan finishingnya pun juga cat duko warna putih. Dan ini pun juga menyesuaikan dengan kemiringan dari area tangga ini sampai ke atas. Nah, ini adalah terminal kedua, jadi terminal pertama itu ada di bawah, ini ada terminal kedua, tempat peristirahatan sebelum naik ke lantai 2. Di sini pun juga kita finishing kabinet storage, penyimpanan, dengan finishing duko, soft closing juga. Dan di sini pun juga semuanya tetap mulus kanan kirinya, relnya nggak ada. Di sini pun juga untuk tempat taruh-taruh barang, dan di sini pun adalah ambalan untuk penyimpanan barang-barang lagi. Nah, ini adalah bolster kedua. Bolster kedua ini bentuknya juga sama seperti bolster pertama, dan ini adalah Kamper Samarinda, dan trap tangganya pun juga sama, Kamper Samarinda. Ini pun juga pegangannya pun juga kita sesuaikan tingginya 95 cm sampai menuju ke bolster ketiga. Ini adalah baluster ketiga, jadi ada 3 baluster. Besarnya pun juga kita sesuaikan dengan permintaan dari owner. Dan ini pun juga langsung memanjang sampai ke dinding sebelah kanannya. Oke, jadi seberangan dari baluster tadi, ini pun juga ada railing tangga dengan finishing Kamper Samarinda yang dibuat doff. Di sini pun juga ada 2 jenis baluster. Baluster yang kecil seperti yang di sini, dan baluster yang lebih besar yang kita letakkan di setiap 6 sampai 7 baluster kecil, lalu ada baluster besar lagi, baru ada baluster kecil lagi di sebelahnya. Di bawahnya pun dan di atasnya pun ada railing berwarna coklat yang membuat ruangan ini menjadi lebih mewah lagi. Nah, ini adalah area kamar tidur sebelumnya, tetapi kita bongkar, kita hilangkan kamar tidurnya, sehingga ini menjadi ruangan terbuka dari atas ke bawah. Aku suka banget dengan area sini karena kita bisa melihat dari lantai 2 ke lantai 1, bisa melihat area living room yang kita tadi sudah review di awal tadi. Ini adalah tempat untuk chandelier. Kita buat drop ceilingnya pun juga simple, nggak ada seperti lekukan-lekukan terlalu ribet, tetapi kita ada buat beberapa lekukan. Ada lekukan warna putih, ada lekukan warna hitam, dan ada lekukan untuk downlight-nya juga di sebelah 4 sisinya. Oke, ini adalah kabinet untuk tempat wifi dan sebagainya, dan kita buatnya pun juga ada 4 storage untuk pintunya.
Dan atasnya pun ada lacinya juga untuk penyimpanan. Dan semuanya menggunakan handle dan finishing duko. Oke, dari area hallway ini yang paling menarik adalah SPC flooringnya. SPC flooringnya yaitu finishing herringbone. Herringbone itu seperti finishing yang ada di area dining room atau dry kitchen tadi itu. Tapi bedanya, yang dry kitchen tadi itu menggunakan keramik 15x90, tetapi ini menggunakan SPC flooring. Dan SPC flooring itu nggak semua itu bisa menggunakan finishing herringbone seperti ini. Beberapa SPC flooring yang khusus baru bisa menggunakan finishing herringbone seperti ini. Dan aku suka banget dengan finishing herringbone seperti ini karena ini memberikan satu arti bahwa ini mengarah ke arah sana untuk kamarnya. Oleh karena itu kenapa ini finishingnya seperti ini. Jadi ini kayak memberikan tanda panah untuk memberikan jalur khusus untuk ke area kamar. Nah, plinnya kita menggunakan plin warna putih. Ini menggunakan PVC kanan dan kiri. Nah, ini finishing PVC. Di area sebelah kanan sini ada kamar anak. Tetapi kamar anak ini kita belum interior sama sekali. Jadi hanya pemasangan SPC flooring dan ruangannya masih kosong, hanya ditempatkan untuk gudang atau barang-barang sementara. Kita lihat langsung yuk. Oke, jadi ini adalah ruangan kamar anak yang kita renovasi juga. Awalnya itu ada 2 ruangan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada ruangan 1 dan ruangan 2. Awalnya jendela itu ada di sini ketika sebelum direnovasi. Jendelanya itu kita hilangkan, kita tutup semuanya, kita ganti jendelanya menjadi di area sini. Jendela ini langsung mengarah ke living room yang ada di bawah. Kita buka dikit. Nah, ini bisa langsung lihat ke bawah nih. Langsung melihat ke area dalam rumah juga. Ini ada gordennya, ada vitrasnya juga. Ini pun juga tinggal ditutup dan ini adalah jendela aluminium Allure berwarna hitam yang kualitasnya gak main-main, bagus dan tebal. Kokoh banget. Dan ini memang dipilih oleh owner dengan model klasik karena memang rumahnya sudah klasik modern sehingga ini semuanya ada list-list seperti klasik juga. Ini tinggal ditutup untuk gorden dan area sini semuanya menggunakan SPC flooring juga. SPC flooring ini berbeda dengan yang hallway tadi lantai 2. Ini menggunakan SPC yang biasa dengan finishing seperti batu bata, pemasangan batu bata. Jadi seperti zigzag lah ya kita ngomongnya. Oke, di sini pun juga finishingnya semua ada duko warna putih, dindingnya pun juga berwarna putih dan lampu-lampunya pun juga ada 2 jenis. Ada yang warna kuning, warm white, ada yang warnanya lebih ke putih. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan review juga kamar mandi yang ada di sebelah kiri saya. Langsung yuk. Ini adalah kamar mandi untuk kamar anak. Jadi, lampunya sudah dinyalakan. Posisinya pun sudah ada di sebelah kiri saya. Ini adalah wastafel cabinet. Memanjang dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Wastafelnya pun sudah besar, sudah cukup besar. Di sini pun ada kabinet storage, kanan dan kiri. Di sini pun ada kabinet terbuka. Di sini pun ada cermin yang lumayan besar dari kiri ke kanan sampai ke atas yang sudah bisa melihat ngaca untuk keseluruhannya sehingga ruangan ini menjadi nggak sempit sama sekali, malah kelihatannya luas sekali. Di area sini adalah tempat untuk taruh kloset wall hang mesinnya. Oleh karena itu di sini yang sudah saya jelaskan ini adalah kloset wall hang. Jadi ini kayak di mall-mall, ini bawah pun ini nggak ada mesin apa-apa, di atas pun nggak ada mesin apa-apa, mesinnya ada di belakang sini. Jadi kalau mau servis apapun ada di sini. Kalau mau flush, ini tinggal pencet area sini aja nih. Area sini bisa dipencet, ada kanan ada kiri. Dan ini bagus banget, pemutaran airnya pun juga bagus banget. Dan ini aku rasa nyaman banget untuk pemakainya. Oke, kita masuk ke dalam sini yuk. Nah, pintu kita tutup dulu. Nah, ini adalah area kamar showernya atau kamar mandi showernya. Di sini ada partisi showernya. Di sini kita menggunakan rain shower. Dan di sini adalah tempat pembuangan air yang
kita build in ke dalam keramiknya di sini. Jadi ini pembuangan airnya juga bagus, kita buat kemiringan yang pas supaya ketika mandi airnya langsung masuk ke sini. Oke, ini tempat sabunnya. 2, kita kasih list aluminium juga di sini. Jadi ini kelihatannya mewah banget, keren banget. Oke, keramik yang kita gunakan di area ini pun juga berwarna yang abu-abu. Jadinya kesannya juga lebih elegan. Oke, ini adalah kamar terakhir yang akan kita review di rumah ini, yaitu master bedroom. Sebelum kita masuk, ini adalah kunci yang berbeda dari kamar yang lainnya, karena ini menggunakan face recognition, password, PIN, dan lain-lain untuk masuk ke dalam kamar ini. Tapi kamar ini belum difungsikan untuk area sini, jadi kita langsung bisa buka aja. Nah, ini adalah master bedroom di rumah ini. Ini semuanya kita buat custom dari ujung kanan ke ujung kiri. Karena mumpung saya lagi di area sini, mungkin kita bisa jelaskan dari area sininya dulu kali ya. Baru kita jelaskan dari area sana. Oke, ini adalah meja kerja owner. Jadi suami istri, dua-duanya ada meja sendiri-sendiri untuk bekerja. Ini untuk suaminya. Di sini pun juga sudah disiapkan untuk tempat stop kontaknya. Kita sudah bawa juga stop kontaknya, jadi tinggal dipakai di area sini. Kalau mau kerja, tinggal dicolokin sesuai kebutuhan. Di sini pun juga kita menggunakan ambalan terbuka kiri kanan. Atasnya pun juga ada tempat storage lagi, penyimpanan. Area bawahnya pun ada drawers. 1, 2. Di bawah ini pun juga tempat untuk taruh bangku dan lain-lain. Nah, ini adalah window bench area yang menghubungkan antara meja belajar yang kiri dan meja belajar yang kanan. Jadi yang seperti kita jelaskan tadi, ini adalah working table untuk area suaminya yang digabungkan antara window bench ini langsung ke area meja kerja untuk istrinya. Nah, ini adalah tempat penyimpanan storage di bawah bench atau kita sebutnya sebagai bench storage. Di belakang sini ini adalah jendela yang langsung mengarah ke balkon kamar master. Ini sebenarnya adalah jendela hidup yang kita bisa buka dari sini. Jadi kalau misalnya mau mengarah ke master balcony di depan, kita bisa melewati area bench ini. Dan ini semuanya pun kita finishing. Kalau misalnya kita bisa lihat detail, ini ada railingnya, ada kaca temperednya, ada keramiknya juga. Jadi semuanya mirip. Nanti kita kasih lihat secara detail ya. Nah, ini adalah working table untuk istrinya. Jadi working table untuk istrinya kita tambahkan cermin di area depannya. Ini adalah storage meja kerjanya. Di sebelah kanan sini untuk penyimpanan tambahannya lagi. Ada 2. Di bawah dan di atas. Nah, di sini pun juga sama. Stop kontaknya pun juga menggunakan stop kontak yang tinggal dimasukin dan dinyalain. Bisa geser kanan dan geser kiri. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pemiliknya. Oke, sebelum kita pergi untuk melihat area dalam ruangan yang sana, kita akan review juga untuk wardrobe kamar utamanya. Wardrobe kamar utama ini besar banget. Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintu. Kita akan review dari area sini dulu. Di sini ada 2 jenis pintu yang kita kerjakan. Ada pintu yang polos, menggunakan list putih saja. Ada juga pintu yang menggunakan fluted glass. Dari atas ke bawah. Di area sini pun juga kelihatannya lebih luas. Di area sini pun juga menggunakan warna polos seperti yang di ujung. Ini untuk penyimpanan lagi. Setiap ambalan dari kabinet wardrobe ini menggunakan lampu LED. Ada lampu LED semua di sini untuk baju-baju lipat. Di sini pun juga ada storage penyimpanan. Ada 2, 3, dan 4. Semuanya hidup, bisa untuk penyimpanan. Soft closing juga.
Nah, area atas itu pun juga hidup. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pintu kecil untuk penyimpanan yang lebih kecil. Ini pun juga untuk baju gantung, atas dan bawah, baju dan celana gantungan. Nah, di area sini pun juga untuk baju lipat lagi. Nah, di area sini, ini adalah ranjangnya. Ranjangnya ini pun juga kita menggunakan headboard berwarna hitam, cat duko juga. Bagian atas ini pun juga menggunakan lampu LED berwarna warm white. Dan ini pun ada bantalan juga, total ada 14-15 bantalan. Memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kanan kiri ini pun juga ada nakas lagi, bedside table yang kita finishing juga berwarna putih. Kanan dan kiri. Di area belakangnya ada molding. Jadi molding dengan button, wall button itu sedikit berbeda. Ini adalah wall molding yang dibuatnya klasik, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan ini pun juga memanjang kotak-kotak mengikuti nakas, ranjang, nakas lagi di bagian kanan. Oke, di bagian bawah sini kita juga memaksimalkan dengan storage bawah ranjang. Storage bawah ranjangnya ini pun juga ada 1, 2, dan bahannya pun sama seperti kamar bedroom atau guest bedroom yang ada di bawah. Bahannya kulit, dan di sebelah kanan sana pun juga ada penyimpanannya lagi. Kita kasih lihat dikit ya. Ini storage bawah ranjangnya, kulit juga, dalamnya pun juga kulit. Kain. Ini pun juga sama, luarnya kain, dalamnya pun kain. Di sini adalah nakas. 2. Untuk penyimpanan, untuk cas HP dan lain-lain. Ini pun juga bisa mematikan lampu dari kanan dan dari kiri. Jadi ada koneksi dari kanan dan kiri. Oke, ini adalah lemari pintu ke-6, 7, dan ke-8 ada di sini. Pas di belakang pintu masuk ada lemari untuk penyimpanan lagi. Ini untuk gantungan baju dan gantungan baju. Kita kasih LED juga di tiap ambalannya. Dan di bagian sini ini adalah wardrobe cermin full body. Jadi di sini ada 2 cermin untuk ngaca. Jadi sebelum kita keluar kamar, kita bisa ngaca satu badan kita untuk melihat penampilan kita sebelum beraktivitas pada pagi hari. Di sini pun juga bisa hidup untuk penyimpanan juga, tempat untuk gantungan baju atas dan bawah, dan kita kasih LED juga. Atas masih terlalu tinggi untuk saya untuk gapai, tapi semuanya hidup yang di atas. Yang paling menarik dari area sini adalah kamuflase untuk AC-nya. Kalau misalnya kalian lihat secara detail, AC-nya ada di mana ya? AC-nya ada di dalam sini. Di sini adalah kisi-kisi pergola yang kita buat kamuflase menyerupai dengan warna dari lemarinya. Jadi warna lemari ini semuanya kan warna putih. Di sini kita kasih pergola, kisi-kisi yang di dalamnya ada tempat AC. Jadi tempat AC itu walaupun posisinya ada di dalam, tapi kita yang ada di sini pun juga kerasanya adem. Enak banget. Nah, karena untuk servis AC itu harus diperlukan 3-4 bulan sekali untuk cuci AC. Oleh karena itu, area bawah sini kita buat bolong supaya untuk pembersihan AC dapat dilakukan dengan lebih gampang. Tapi sebenarnya pergola ini pun juga bisa dibuat buka tutup. Tapi di servisnya pun dari sini pun juga lebih gampang. Kurang lebih seperti itu. Nah, samping dari wardrobe yang kita kerjakan, ini langsung mengarah ke backdrop TV. Backdrop TV-nya ini pun juga tingginya menyesuaikan dengan lemari yang ada di sebelahnya. Dari bawah sampai ke atas. Ini pun juga semuanya kita finishing duko. Ini pun juga finishing duko. Ini pun juga finishing duko, kisi-kisinya. Di bagian bawahnya ada kredenza minimalis yang lebih kecil untuk menyesuaikan untuk penyimpanannya aja. Memang tidak terlalu panjang, tapi ini sudah cukup untuk menyimpan beberapa barang kecil-kecil. Semuanya fungsi, ada 4. Di sini pun tetap sama, ada stop kontak yang menyerupai dengan stop kontak yang lainnya, tinggal dipakai sesuai dengan kebutuhan aja. TV ini pun juga kita sesuaikan dengan TV yang diminta oleh owner, menggunakan TV kurang lebih 50 inch, dan ini sudah pas banget dengan jarak dari backdrop sampai ke ranjang. Jadi sudah pas banget. Oke, ini adalah ruangan terakhir yang akan kita review untuk di kamar ini.
Ruangan ini sebenarnya kita buat sebagai pintu kamuflase bathroom area. Ini langsung memanjang, dan ini adalah push kamuflase. Nah, ini keren banget karena ini langsung mengarah ke kamar mandi utama. Kamar mandi utama ini pun juga size-nya pas banget menurut aku, karena semuanya sudah fit dalam satu ruangan ini, dari wastafelnya, dari kabinet wastafelnya, dari klosetnya, partisi showernya, sampai ke tempat showernya. Ini pun juga sudah dipasang dua area untuk handuk ataupun baju-baju bekas taruh di sini untuk sementara ketika lagi mandi. Ini pun juga dindingnya pun juga menyerupai dengan warna dinding yang kita kerjakan di area kamar mandi sebelah, warnanya abu-abu. Di sini pun juga kita buat ketinggiannya pun berbeda, turun supaya air pun juga tidak naik sampai ke atas. Di area sini pun ada tempat sabun atas dan bawah. Dan ini pun areanya pun juga pas banget karena ketika kita mandi ini tidak menghalang apa-apa. Jadi enak banget. Rain shower, tempat posisinya juga bagus. Untuk pembuangan airnya pun juga kita sesuaikan dengan yang ada di kamar mandi sebelah. Ini langsung mengarah ke bawah. Jadi ini besar sekali. Ini pun juga kita buatnya pun juga partisi showernya pun tingginya sesuaikan dengan nut dari keramik di sebelah. Nah, di sini pun adalah area wastafel yang ada mirrornya juga yang langsung bisa ngaca di area depan sini, dan di sebelah sini pun ada untuk pembuangan sirkulasi udara. Sorry, ini gimana bukannya ya? Ya setahu di sini. Oh sini, sorry, nanti dipulang aja lah ya. Oke. Jadi posisi wastafel yang paling baik itu adalah posisi wastafel yang mendekati dengan sirkulasi udara yang ada di sampingnya. Jadi untuk ngaca semua pencahayaan itu pun juga bagus karena ini tinggal dibuka dan ditutup, dikunci dan dibuka. Nah, ini adalah tempat untuk mesin dari wall hang closet yang ada di rumah ini. Ini semuanya seperti yang saya telah jelaskan. Ini tidak ada mesinnya di belakang sini, nggak kelihatan mesin, tapi mesinnya itu ada di belakang sini. Nah, ini adalah tempat untuk flushingnya. Di sini adalah wastafel cabinet yang ada di bawahnya. Dan semuanya top table-nya menggunakan top table kuadrat. Kurang lebih seperti itu review kita untuk renovasi rumah dan interior satu rumah yang ada di klaster Asera Harapan Indah, Bekasi. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten review seperti ini, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Dan kalau misalnya kalian ingin renovasi rumah seperti ini, atau buat custom interior seperti rumah ini, boleh hubungi kami di bawah ini. Nama saya Andrian, I'll see you on the next project. Bye-bye.